Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan aku Salsabila Zahra, mahasiswa di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Maju, Prodi S1 Administrasi Rumah Sakit. Hari ini aku mau melakukan promosi kesehatan tentang demam tifoid atau tipes. Simak videonya ya dan jangan lupa subscribe, komen, dan like. Terima kasih. Permisi Kak, selamat siang. Iya. Kenalkan, aku Salsabila Zahra dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Maju, jurusan Administrasi Rumah Sakit. Aku boleh duduk nggak? Duduk. Sebelumnya aku ganggu waktunya nggak nih? Enggak. Jadi aku mau sharing-sharing sedikit nih Kak. Kakak tahu nggak sih tentang penyakit tipes? Tahu tapi nggak tahu banget sih. Jadi aku mau sharing nih Kak, penyakit tipes itu atau yang lebih dikenal dengan demam tifoid kalau di rumah sakit itu adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh infeksi akibat salah satu bakteri namanya Salmonella typhi. Jadi si bakteri ini akan masuk ke dalam organ. Tanpa pengobatan yang tepat, tifoid dapat menyebabkan komplikasi serius bahkan fatal. Penyakit ini seringkali menyebabkan seseorang menjadi keracunan makanan. Demam tifoid disebabkan oleh bakteri Salmonella typhi yang menyebabkan salmonellosis atau infeksi usus yang serius. Biasanya bakteri ini didapat dari makanan atau minuman yang sudah terkontaminasi oleh bakteri tersebut dan kemudian dimakan oleh seseorang. Biasanya si demam tifoid ini itu lebih banyak terjadi di negara-negara berkembang karena di negara-negara berkembang tingkat kebersihan dan kesehatan itu masih rendah dan juga buruk. Si penyakit tipes ini itu disebabkan oleh bakteri Salmonella typhi yang masuk ke dalam usus manusia melalui makanan atau minuman yang sudah terkontaminasi dan berkembang biak di saluran pencernaan. Faktor-faktor yang dapat menyebabkan terjadinya si penyakit tipes ini itu yang pertama ada sanitasi yang buruk, terus mengonsumsi sayur-sayuran yang menggunakan pupuk dari kotoran manusia yang sudah terinfeksi. Terus bisa juga kalau kita nih lagi menggunakan toilet yang sudah terkontaminasi oleh bakteri tersebut, kemudian kita memegang mulut tanpa mencuci tangan terlebih dahulu. Ada juga karena kita mengonsumsi susu-susu yang sudah terkontaminasi. Jika tidak segera diobati, bakteri Salmonella typhi akan menyebar ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Gejala tipes akan diperburuk jika bakteri telah menyebar keluar dari sistem pencernaan. Selain itu, bakteri penyebab bakteri ini juga menyebar dapat merusak organ dan menyebabkan komplikasi serius seperti usus yang bocor. Kebanyakan dari orang-orang yang sudah diberikan antibiotik karena penyakit tipes ini, mereka masih menyimpan bakteri ini selama bertahun-tahun di dalam usus atau empedu mereka. Nah, beberapa tanda gejala ketika seseorang mengalami tipes itu diantaranya ada demam yang semakin hari itu semakin meningkat sampai 40,5 derajat Celcius. Terus orangnya juga berkeringat, mudah lelah, terus nyeri otot juga, terus dia juga batuk kering, kehilangan nafsu makan, kadang juga ada yang sampai diare. Pencegahan untuk penyakit tipes ini itu yang pertama ada menjaga kebersihan seperti kita mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Terus hindari memegang mulut dengan tangan yang masih kotor karena itu akan menyebabkan bakteri masuk ke dalam mulut. Terus juga hindari kontak dengan orang yang sedang sakit. Sebisa mungkin kita harus menghindari kontak agar bakteri itu tidak nempel ke kita. Bisa juga dengan vaksin tifoid yang diberikan. Biasanya itu orang yang sudah lebih dari 2 kali terkena tipes, biasanya dia akan diberikan vaksin untuk mencegah penyakit ini. Terus juga ada mengonsumsi makanan dan minuman yang terjaga kebersihannya, seperti lebih baik kita memasak sendiri dibanding beli di luar, atau biasanya itu kalau kita makan makanan yang di pinggir jalan kayak contohnya bakso atau mie ayam, kita kan nggak tahu nih mangkoknya itu bersih atau enggak karena kan biasanya si penjualnya itu cuman mencucinya itu cuman dicelup-celup aja ke dalam ember gitu kan. Jika kita sudah terkena penyakit tipes, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama itu kita harus banyak minum air putih. Kenapa? Karena biasanya kalau kita terkena tipes, kita juga terkena dehidrasi. Makanya kita harus banyak minum. Yang kedua itu kita harus bed rest biar kita bisa istirahat total dan tubuh bisa cepat pulih. Yang ketiga itu makan makanan yang mudah dicerna seperti bubur. Biasanya sih kalau orang tipes itu emang disaranin cuma makan bubur. Gimana nih Kak, informasi yang udah aku kasih jelas nggak? Jelas, tapi aku mau nanya nih. Nanya apa? Apa sih perilaku
yang dapat dihindari biar nggak kena tipes gitu? Setahu aku kita tuh harus sebisa mungkin menghindari untuk makan makanan yang tidak sehat, seperti kurang-kurangin makan junk food, lebih baik masak sendiri di rumah, bawa dari rumah. Terus juga kurang-kurangin makan yang berminyak atau yang pedas gitu kan, karena kan biasanya kalau anak kuliahan tuh suka ya makan makanan pedas gitu kan, kayaknya lebih nikmat gitu, tapi kan kita juga nggak tahu itu bersih atau enggak. Terus banyak-banyak minum air putih juga. Terus kalau ke toilet umum, kalau bisa itu bawa kayak tisu sendiri. Terus nanti klosetnya itu dilap dulu sebelum dipakai, karena kan kita nggak tahu ya, takutnya ada bakteri yang nempel. Jangan lupa juga kalau habis dari toilet itu cuci tangan dulu. Nah, ngomong-ngomong soal cuci tangan, kakak tahu nggak cara cuci tangan yang baik dan benar itu seperti apa? Biasanya sih aku gini-gini doang. Wah, kalau kayak gitu belum tentu tuh kumannya akan hilang sepenuhnya. Gimana kalau kita praktekin bareng cara cuci tangan yang baik dan benar? Jadi pertama, itu udah pasti harus di air yang mengalir. Nah, yang pertama itu kita basuh telapak tangan. Terus yang kedua itu punggung tangan. Caranya kayak gini. 4, 1, 2, 3, 4. Oh, harus 4 kali gitu? Iya, terus yang ketiga itu sela-sela. 1, 2, 3, 4. Terus yang keempat itu buku-buku. Ini nih, bikin ini 4 kali juga. Terus yang ini 4 kali juga. Yang kelima itu ibu jari, caranya tuh kayak gini. 1, 2, 3, 4. Terus yang sebelahnya 4 kali juga. Nah, yang kelima itu kuku-kuku, caranya itu dia kayak gini nih, 4 kali juga. Dan yang terakhir itu pergelangan tangan, seperti biasa. Udah deh, jangan lupa dilap pakai tisu. Gitu, Kak. Nah, aku udah selesai nih, Kak, sharing-sharingnya. Gimana? Ada yang mau ditanya lagi nggak? Nggak ada sih, udah Cukup jelas nggak informasinya? cukup. Udah. Jangan lupa ya cuci tangannya diterapin. Siap. Kalau gitu makasih banyak ya, Kak, waktunya. Maaf kalau aku ganggu Kakak. Iya, nggak apa-apa. Makasih juga informasinya. Iya, Kak, sama-sama. Kalau Iya. gitu aku permisi. Iya, Selamat terima siang. kasih. Demikian video promosi kesehatannya. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.